Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyyun karim. Pengurus TKM dan pengurus yayasan yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah salat subuh yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita bisa melaksanakan agenda kita, yaitu beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang terbesar, yaitu nikmat bertauhid, yang diawali dengan nikmat yang terbesar lainnya, yaitu nikmat diturunkannya Nabi Muhammad SAW, diutusnya Nabi kepada kita umatnya, sehingga kita terbebas dari kesyirikan, menjadi minal muwahhidin, ya, manusia-manusia yang bertauhid, karena misi beliau adalah tahrirun nas min ibadatil makhluk ila ibadatil khaliq, memerdekakan manusia dari penyembahan kepada makhluk kepada hanya menyembah Sang Pencipta. Tepat mungkin sekitar 2010 tahun yang lalu ya. Sekarang 1447 Nabi hijrah umur 53. Berapa tuh? 1447 tambah 53, persis 2000 tahun ya. Ya, persis 2000 tahun yang lalu lahirlah manusia teladan sepanjang masa. 1500 itu hijrah, Pak. 1447 tambah 53 pas 2000 kan? Hah? 1000? Itu kalau 1500 tambah 3 dong. 1447 tambah umur Nabi 53, berarti berapa? Oh, bukan 2000 ya, 1600 ya. Nah, ini pedagang pasti tahu nih kalau hitungan begini nih. Ya, 1500. 47 tambah 53 90 kan? 1005. Ya udahlah, pokoknya segitulah. 1447 tambah 53 1500. Oh ya, 1500 tahun yang lalu, 12 Rabiul Awal, lahirlah manusia paling mulia, teladan sepanjang masa, yaitu baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari lahir itu disebut tahun gajah. Tahu tahun gajah? Tahu, Pak? Gajahlah kebersihan. Itu 3 bulan sebelumnya ada peristiwa yang luar biasa ketika seorang panglima perang yang mendeklarasikan dirinya sebagai raja. Sebenarnya dia adalah panglima perang dari Romawi, ya, yang diutus oleh kerajaan Romawi untuk menganeksasi Yaman, dengan dalil membela warga Yaman. Akhirnya dia menganeksasi. Panglima ini mendeklarasikan sebagai raja. Murkalah rajanya ya, raja Romawinya murka. Nah, untuk merayu rajanya, maka Abraha membangunkan gereja mewah berkubah emas, gereja emas, gereja Al-Qulais, untuk mengambil hati Persia, Romawi.
Nah, lalu dia berjanji akan menjadikan gereja itu sebagaimana Ka'bah dikunjungi orang setiap tahun. Tapi tidak ada hasilnya, orang tidak ada yang ke sana. Solusinya apa? Hancurkan Ka'bah, baru orang akan ke gereja emas itu. Hati-hati kita dengan masjid emas, ini pernah gereja emas ini. Jadi maka mengirimkan tentara yang sangat luar biasa. Setiap lewat dari Yaman sampai ke Mekah itu, setiap melewati satu kampung dia taklukkan, kampung dia jajah. Sampai ke Mekah itu pasukannya bertambah-tambah. Dari mana tambahan pasukan itu? Setiap dia melewati satu tempat, itu warga tersebut wajib militer ikut dalam rangka menghancurkan Ka'bah. Coba bayangkan dari Yaman ke Ka'bah, ke Mekah, itu berapa negeri itu ikut bergabung bersama, akhirnya menjadi pasukan raksasa. Ya, awalnya mungkin pasukannya berapa sekian lah, tiba-tiba sampai ke Ka'bah luar biasa banyaknya. Disebut bergajah karena sang raja ini yang baru mendeklarasikan diri ini adalah mengendarai gajah, bukan gajah kayak gajah sirkus. Antum pernah lihat film kolosal itu? Gajah-gajah besar itu? Nah, itulah Pak, itu dahsyat, itu lebih dahsyat daripada tank baja itu. Dipanah, ditombak bagaimana itu gajahnya geli aja tuh. Kalau ditombak ya apa, saking gedenya ya. Untuk naik ke atas itu tinggi luar biasa. Itu gajah-gajah perang ini. Ada 12 ekor, selebihnya kuda-kuda perang dan onta perang untuk menghancurkan Ka'bah. Singkat cerita, itu Ka'bah ada pemiliknya, yaitu Rabb hadzal bait, Tuhan pemilik Ka'bah yang mulia. Ya, bagaimanapun dahsyatnya pasukan, kalau sudah berhadapan dengan yang maha mulia, yang maha perkasa, maka tak ada artinya. Cukup dikirimkan burung-burung kecil. Senjatanya batu-batu. Nah, kemudian hancurlah Abraha. Nah, tahun yang sama itu enggak disebut tahun berapa, karena dulu orang menandakan sebuah peristiwa dengan nama peristiwa besar, yaitu tahun gajah. Sekitar 3 bulan setelah itu lahirlah seorang manusia pilihan. Ini diantara tanda akan lahirnya seorang yang menjadi pemimpin dunia, Sayyidul Alamin, ya, rahmatan lil alamin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan ini saat lahir Nabi ini diketahui Pak oleh agama yang dulunya masih memegang kitab yang bersih. Di Romawi itu kan Nasrani, walaupun sudah Trinitas, tapi masih ada di antara ulama Nasrani, pendeta Nasrani itu yang merujuk kepada Injil yang masih ya sudah terkontaminasi ya, tapi belum semuanya, masih ada sisa-sisa yang bersih, di antaranya tentang kabar kepastian datangnya Nabi akhir zaman, yaitu Muhammad. Itu dicantumkan di Taurat, di Injil. Nah, ketika Nabi lahir hari Senin malam itu, kerajaan Roma itu terang benderang, alam semesta ini tenang Pak. Nah, nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak ada angin badai. Dan luar biasanya itu kerajaan Romawi seperti siang hari. Kenapa? Muncul bintang yang sangat terang yang tidak pernah muncul sebelumnya. Maka pendeta-pendeta Nasrani mengatakan, wah ini hari ini, malam ini pastilah Nabi akhir zaman itu dilahirkan. Nah, tetapi rajanya khawatir terjadi eksodus, yaitu orang-orang Romawi akan mencari Nabi akhir zaman. Akhirnya rajanya melarang seluruh pendetanya memberitakan peristiwa ini. Lalu dianggap ini peristiwa alam biasa saja. Padahal itu peristiwa tidak pernah terang benderang seperti itu kerajaan Romawi. Saat malam itu juga api abadi yang disembah oleh orang Persia, mereka penyembah api, padam. Setelah padam tak bisa dinyalakan lagi Pak. Patung-patung di gereja Bukhairah itu tanpa ada getaran, tanpa ada gempa, rontok, jatuh. Ada apa ini? Ya, kalau Bahirah sudah mengira ini ada, Bahirah sudah memastikan ini ada yang luar biasa, lahirnya Muhammad. Nah, itu sudah, tapi mereka masih bingung di mana, dari bani apa. Mereka masih berkeyakinan ini dari
Bani Israel, masih dari keturunan Yakub. Mereka tidak tahu kalau Nabi akhir zaman itu sudah bukan lagi dari Bani Israel, tapi dari Bani Hashim, dari Makkah yang memang terpencil waktu itu. Nah, malam itulah lahir Muhammad. Disebut tahun gajah ya tadi karena memang tidak lama setelah peristiwa dihancurkannya tentara Abraha. Ketika Nabi lahir, kondisi masyarakat Arab itu masih sangat jahiliyah, menyembah berhala, ya, tidak menggunakan akal dalam hal beribadah. Mereka pokoknya rajin ibadah tapi sembarangan. Bahkan orang-orang Arab itu punya patung di dalam Ka'bah. Patung saja itu 360, entah patung apa. Yang paling ngetop itu patung Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Itu baru 4 tuh, masih ada 356 yang lain. Dan itu banyak patung-patung dari negara lain, dari Aus, dari Khazraj, dari Yaman. Maka setiap musim haji, negara-negara lain itu pada datang ke Ka'bah untuk menemui Tuhan mereka. Nah, haji mereka, haji syirik, haji Abu Lahab, haji syirik, haji Abu Jahal. Jadi antum jangan bangga dipanggil Pak Haji. Abu Jahal juga haji, Pak. Haji syirik tuh. Tiap tahun mereka haji. Kalau kita sekali seumur hidup susah lagi ngantri 30 tahun. Mereka tiap tahun bisa haji di bulan Zulhijjah. Tapi haji syirik. Nah, saking banyaknya berhala di Makkah itu milik berbagai negeri-negeri, maka seluruh dunia ke sana setiap musim haji. Ya. Secara ibadah mereka syirik, bahkan saking rajinnya ibadah kalau mereka tidak bawa patung, ya di rumahnya juga ada patung. Ada juga patung yang mesti dibawa kalau musafir kemanapun itu disembah. Nah, kalau mereka lupa tidak bawa patung, mereka menyembah apa, Pak? Coba. Mereka cari batu, ya, 4 biji. Batu itu nanti dipilih mana yang paling bagus, itu disembah. Banyak batu-batu bagus di padang pasir dicari, itu bagus, 4-4-nya bagus. Nanti yang paling bagus disembah, ditinggalkan. 3 yang tidak disembah dibawa pulang untuk jadi tungku masakan. Saking jahilinya. Kalau di padang pasir nggak ketemu batu, ya mereka bikin gundukan kayak gunung-gunung, kayak anak-anak main apa? Pasir dibikin kayak gunung-gunung, itu disembah-sembahnya. Nah, setelah disembah mereka mau pamit, mereka kencingi itu gundukan pasir itu. Mereka kencingin rame-rame, wahai Tuhan kami mau lanjutkan perjalanan. Saking jahiliyahnya, Pak, keyakinan musyrik itu. Saking jahiliyah. Tapi rajin ibadah, tapi ibadahnya bikin-bikin begitu. Nabi menghadapi masyarakat seperti itu secara akidah. Secara moral sangat bejat, Pak. Enggak beradab. Ya, luar biasa bejatnya. Bukan hanya mabuk itu sudah bukan hitungan tiap hari, tiap jam lah. Nggak ada waktu kecuali mabuk bagi yang kaya-kaya itu, yang punya banyak banyak uang. Itu dia bergudang-gudang punya simpanan minuman keras, mabuk aja terus. Karena orang mabuk biasanya banyak kriminal ya, perzinahan, pembunuhan, sembarangan pokoknya. Bahkan anak wanita dan anak-anak itu tak ada harganya. Kalau perlu baru lahir tinggal pilih nanti ketika anak lahir, apakah sekarang dibunuh ataukah tunggu umur 6 tahun dikubur. Pilihannya gitu, Pak. Kalau lahir anak perempuan, apakah saat bayi itu dibunuh ataukah tunggu umur 6 tahun, nanti umur 6 tahun dikasih baju yang bagus, didandanin anak perempuan, kemudian dibikin ayahnya dan dia sama-sama gali lubang, sudah dalam sekitar 1,5 meter, ayahnya naik, anaknya tinggal di dalam lubang kubur, lalu diguruk tanah rame-rame. Sambil dilihat oleh ayahnya, sambil rasa sedih luar biasa, tapi tetap dikuburnya. Sedih, Pak, mengubur anak itu sedih, tapi mesti dilakukan. Bagaimana coba? Tiada hari tanpa perang. Bunuh, perang. Nabi menghadapi masalah seperti itu, dan Nabi sendirian yang tidak seperti itu. Semuanya mabuk, Nabi tidak. Semuanya nyembah berhala, Nabi tidak. Walaupun Nabi masih umur 5 tahun, tidak pernah menghormati patung sama sekali. Nabi berpikir, dan Nabi hidup dalam kondisi seperti orang sesat. Jadi sesatnya Nabi itu bukan dalam tidak dapat petunjuk. Nah, ini ada ustadz yang mengartikan surah surah Duha ya. Wa wajadaka dhallam fahada. Dia Allah mendapat engkau ya Muhammad dalam keadaan sesat lalu dia memberi petunjuk.
Nah, di artinya sesat itu seperti orang sesat dari kebenaran. Maksudnya sesat itu, Nabi itu tak ada tahu mau kemana. Nengok kanan orang pada mabuk, nengok kiri ini bunuh-bunuhan, nengok ke depan lagi algojo lagi tanding antara di pasar Ungkas. Algojo tiap suku, siapa yang menang nanti dimuliakan sukunya. Balik kanan lihat, ada orang nguburin anak hidup-hidup. Nah itu sesat. Maksudnya sesat itu beliau sendiri yang tidak melakukan itu. Jadi jangan diartikan sesat itu jauh dari petunjuk. Pernah itu ada ustaz muda mengatakan Nabi sesat sebelumnya lalu dapat hidayah. Maksudnya wa wajadaka dhallan fahada. Dia Allah mendapati engkau ya Muhammad dalam keadaan sesat lalu dia beri hidayah. Beri hidayah itu maksudnya menjadikannya nabi. Karena beliau menentang hatinya melihat ya moral yang sangat keji, bahkan hewan pun tidak melakukan, mereka melakukan itu. Ya, makanya Nabi merasa sendirian. Karena orang sesat itu sendirian dia, bingung mau kemana. Nah, karena itulah maka Nabi ketika sudah dewasa beliau membiasakan diri melihat hal seperti itu, tidak bisa mencegahnya, beliau ke Gua Hira. Jadi begitu latar belakang Nabi, karena tidak tahan melihat keburukan di depan mata. Mau mencegahnya, beliau bukan siapa-siapa waktu itu. Mau mencegahnya. Kalau mencegah ya mungkin hidupnya pun terancam. Maka beliau meninggalkan kota Mekah setiap tahun, setiap bulan Ramadan untuk bertahanus di Gua Hira. Nah, kita harus kenal Nabi kita ya, jemaah sekalian. Jadi kondisi masyarakat Arab itu membuat Nabi sangat gelisah. Ya, tidak tenang. Itu makna Nabi sesat, bukan sesat jalan. Tidak setuju dengan semua yang terjadi, itu tidak setuju. Hati beliau merintih, menjerit, berontak hati beliau. Cuman beliau sendirian yang begitu, yang lain tak ada yang begitu. Ya, nah, ini Nabi kita begitu. Jadi Nabi sudah tidak terkontaminasi dengan apapun keburukan, kesyirikan, moral bejat, enggak pernah tersentuh dan tidak pernah setuju. Satu-satunya perang yang terjadi ketika perang Fijjar, ya, yaitu antara suku Quraisy dengan suku yang lain, tapi Nabi tidak menjadi pasukan. Nabi cuman ngasah-ngasah anak panah aja, ngasah-ngasah anak panah, lalu paman beliau ambil perang. Itu dalam jangka mengambil alih siapa yang paling layak menjadi pemegang kunci Ka'bah, yang megang Ka'bah. Ya, selama bertahun-tahun sudah dari suku Quraisy, ya, dari kakek moyang Nabi. Ada yang mau ngambil alih, nah itu terjadi perang, bukan perang besar, tapi selalu dimenangkan oleh Quraisy. Quraisy itu suku yang paling mulia ya. Jadi Nabi ya luar biasa, waktu beliau lahir saja ujian berat. Lahir tak ada ayahnya. Kemudian saat lahir disusuin oleh Suwaibah. Suwaibah menyusui pertama. Waktu itu Nabi sepersusuan dengan Hamzah, Masyruk, Abu Salamah. Jadi Hamzah itu selain paman Nabi, Hamzah juga saudara sesusuan. Nah, ketika wafatnya Suwaibah dilanjutkan oleh Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun. 4 tahun disuai oleh Halimah. Normal, biasa saja. Bahkan Halimah mendapat banyak keistimewaan. Tetapi di saat usia Nabi menjelang 6 tahun ada peristiwa luar biasa. Nabi diculik orang. Anak-anak Halimah melihat langsung bagaimana Nabi diculik orang, dibunuh. Ya, dibunuh karena dilihat dibelah dadanya. Larilah semua anak-anak Halimah mengadu kepada ibunya bahwa Muhammad dibunuh orang, dibunuh. Tahu-tahu mereka kembali ke tempat, Nabi Muhammad ada di depan mereka, sehat tetapi wajahnya pucat. Dan itu betul-betul dioperasi, Pak. Ada sahih ya hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas ini adalah asisten Nabi yang selalu bantu Nabi selama 11 tahun. Pernah melihat Nabi di dadanya ada bekas jahitan. Jadi bukan sebuah kinayah, tapi fakta. Nabi itu dibelah, diambil jantungnya. Kemudian dari jantung itu ada darah merah, darah hitam, seonggok darah hitam dikeluarkan. Apa kata Jibril? Hadza minasyaitan. Ini adalah dari syaitan. Darah itu adalah
kontribusi setan di jantung Nabi. Dibersihkan ya, di bejana dari emas dengan air zam-zam, lalu ditaruh lagi, entah bagaimana caranya ya. Ini bagian dari irhas, keistimewaan seorang anak kecil yang akan jadi nabi. Nah, kemudian didapati Nabi begitu sehatnya, tetapi wajahnya pucat. Ya, bagaimana tidak pucat? Coba ditangkap orang, diculik, dibedah dadanya, kemudian kembali sehat lagi. Tapi masih terngiang kan yang menculiknya itu. Nah, itu ketemunya Nabi pertama kali dengan malaikat Jibril, tapi dari sisi jelmaannya, bukan wajah aslinya. Nanti wajah aslinya itu ketika Nabi umur 40 di Gua Hira akan ketemu langsung dengan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ini baru jumpa dengan jelmaan saja. Jadi seorang laki-laki dewasa yang menculik beliau, membedah dadanya, membersihkan jantungnya, diambil, dibersihkan dari bejana dari emas dengan air zam-zam. Nah, kemudian dikembalikan semula. Ini adalah inspirasi dari operasi jantung sekarang tuh ya. Jadi kalau antum dokter, coba buktikan ada nggak ya segumpal kecil darah kotor di jantung itu. Apa betul? Nanti kalau ada, coba entah dia segede kelereng, entah segede kacang kedelai ya. Nah, itu kalau bisa dikeluarkan itu minasyaiton, kata Jibril. Bersih, dada Nabi sudah dari kecil sangat bersih. Nah, beliau kemudian umur 6 tahun, Halimah kaget, tidak berani lagi nyusui Nabi, dibalikinlah kepada ibundanya Aminah. Saya tak sanggup lagi diculik orang tak dikenal, saya khawatir nanti kenapa nih anak. Saya tak bisa bertanggung jawab. Nah, dibalikin oleh Aminah. Kemudian diajarlah Nabi untuk ziarah ke makam ayahnya, yaitu Abdullah. Umur Nabi 6 tahun. Di mana dikuburkan? Di Yathrib, Madinah. Jadi dari umur 6 tahun Nabi sudah mulai perjalanan dengan ibunya dari Makkah ke Madinah. Jangan bayangkan kayak sekarang naik bis cepat, kereta cepat, enggak. Naik kuda, naik onta. Ya, seorang ibu-ibu, berapa kilo itu? Berapa ratus kilo itu antara Makkah Madinah itu? 500 ya, 500 kilo, 400-500 kilo. Ya capek lah. Ya, ternyata ketika ziarah ke makam ayah sudah tidak ada. Pas kembali ternyata ibundanya pun meninggal di sana. Pergi tanpa ayah, pulang tanpa ayah, tanpa ibu, yatim piatu. Kemudian pengasuhannya diambil alih oleh kakeknya Abdul Muthalib sebagai orang paling mulia di Mekah saat itu. Beliaulah yang memegang kekuasaan atas Ka'bah. Di sana ada tempat istimewa di sisi Ka'bah itu yang tidak boleh seorang pun duduk di situ. Ya, kecuali Abdul Muthalib saja. Tahu-tahu Nabi Muhammad tahu-tahu masih kecil, umur 7 tahun, 8 tahun duduk di situ. Hebohlah orang. Semuanya nyuruh turun. Anak-anak Abdul Muthalib suruh turun. Orang-orang suruh turun. Apa kata Abdul Muthalib? Jangan biarkan dia di situ. Dia ini akan menjadi Sayyidul Alamin, pemimpin dunia, kata Abdul Muthalib. Wajar duduk di situ. Jadi orang dulu ada isyarat-isyarat seperti itu ya. Akhirnya yang lain diam dan membiarkan setiap hari Nabi Muhammad duduk di sisi Ka'bah di tempat yang paling mulia tersebut. Nah, ini hal-hal yang pentingnya. Nah, setelah itu hanya 2 tahun 2 bulan di pengasuhan kakeknya meninggal pula. Kemudian pengasuhan diambil oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib tidak sekaya yang lain. Anak-anak Abdul Muthalib ada 10 kaya-kaya semua. Yang paling miskin Abu Thalib. Tapi yang paling miskin ini yang paling baik. Ya. Dari situlah langsung Nabi diajarin entrepreneur. Umur 8 tahun diajak mengembalakan domba. Bagaimana ya ngasih makan domba, ngarit, gitu diajarin. Sembari juga diajari dagang. Karena orang-orang Quraisy ini mayoritas orang Padang, pandai dagang. Ya, jadi Abu Thalib mengajak Nabi berdagang. Kemana Pak? Ke Syam, bayangkan. Maka Syam jauh sekali itu. Perjalanannya itu dari Yaman sampai Syam. Setiap mau ke Syam itu singgah dulu ke Makkah. Dari Syam ke Yaman di tengah jalan singgah ke Mekah. Begitulah perjalanan bisnis
Ya. Nah, ketika umur 8 tahun diajak 8 tahun. Kita bertanya apa enggak riskan, apa enggak masalah. Itu ada cerita tersendiri ya. Bisnisnya orang-orang Quraisy dari Yaman ke Syam itu sangat aman. Sebelumnya sangat terancam. Mereka seringkali kalau bisnis mati di tengah jalan, dibantai, dibegal. Tapi setelah peristiwa hancurnya Abraha, itu perjalanan bisnis orang Quraisy itu sangat nyaman. Karena dunia berterima kasih dengan orang-orang Quraisy. Karena pertama, mereka yang merawat Ka'bah. Yang kedua, kehancuran Abraha itu membuat negara-negara jajahan itu merdeka. Negeri-negeri jajahan itu merdeka. Maka senang dengan orang Quraisy. Makanya anak kecil 8 tahun pun diajak bisnis dari Yaman ke Syam, tidak masalah. Tapi sebelumnya, sebelum hancurnya Abraha, banyak pedagang Quraisy itu yang tidak kembali lagi kecuali kabar telah meninggal di perjalanan, dibegal, dirampok. Tapi saat itu sangat aman dengan pertama keberadaan Ka'bah yang mereka jaga, yang kedua hancurnya Abraha membuat negeri jalur-jalur bisnis itu menjadi nyaman karena yang dikuasai Abraha itu jalur bisnis. Nah, sepanjang itulah ya Abraha mengambil pajak tinggi-tinggi, naikin lagi pajak lagi, pejabatnya naik gaji, rakyatnya naik pajak. Nah, itu setelah pejabatnya mati ya Abraha ya, rakyatnya senang. Nah, lalu di perjalanan bisnis masih magang ini dengan paman beliau di usia 8 tahun, sampailah ke arah Yathrib. Sebelum ke Syam itu jauh masih. Ada kejadian luar biasa. Pendeta Bukhairah atau Bahira itu melihat dari kejauhan, posisi gerejanya agak rendah, di atas tuh bukit. Dia lihat ada 2 orang jalan. Dan dia melihat pohon-pohon itu sujud kepada si anak ini. Kemudian batu-batu juga sujud. Di atasnya ada naungan awan. Jadi walaupun panas mereka nggak kepanasan. Awan tuh naungin terus kemana? Ya seonggok aja, bukan semuanya awan. Awan hanya seonggok ngikutin, mayungin dari atas tuh awan sehingga tidak panas. Keluarlah pendeta Bahira yang bertahun-tahun nggak pernah keluar gereja, di gereja aja ibadah aja situ. Ketika keluar menemui Nabi di kaki bukit. Apa kata dia kepada Abu Thalib? Ini anak sesuai dengan informasi dari kitab saya Injil. Ini adalah Nabi. Lihat, saya melihat dari kejauhan semua pohon-pohon sujud, ya batu-batu sujud, di atasnya dinaungin awan. Udah pasti ini. Ya, cuman saya lihat kalian bukan Bani Israel, kalian bukan keturunan Yakub. Ya, dibukalah di belakang Nabi. Ternyata Bahira melihat ada stempel kenabian. Di Nabi itu ada tanda di belakangnya, stempel kenabian yang tidak pernah hilang. Dari kecil sudah ada. Pulanglah kembali ke Mekah, jangan bawa ke Syam, karena di Syam orang-orang Yahudi sudah menanti. Kalau dia tahu Nabi akhir zaman ini bukan dari keturunan Yakub, pasti mereka bunuh. Ya, maka tolong selamatkan, kembalilah ke Mekah. Ya, Nabi kembali ke Mekah, tapi Nabi tetap bisnis, Pak. Nabi selesai magang di usia 12 tahun. Berapa tahun Nabi magang? 4 tahun ya? 4 tahun. Nah, jadi umur 12 tahun Nabi sudah mandiri. Sistemnya apa? Konsinasi. Ambil barang yang laku store. Konsinasi. Sisanya kembaliin. Semua pedagang lain itu pasti sisa. Entah setengahnya, entah seperempatnya. Tapi yang Nabi ini selalu habis. Setiap dagang selalu habis. Ya. Kemudian bingung itu Khadijah. Ini luar biasa anak muda ini. Dicari informasi, disuruhlah Nafisah ya. Nafisah itu budaknya Khadijah. Siapa orang ini? Ya, akhirnya Khadijah suruh karyawannya mendampingi, melihat siapa orang ini, kok luar biasa bisnisnya. Siapa namanya? Pendampingnya Maisarah. Maisarah itu laki-laki, Pak. Tiba di Indonesia jadi perempuan. Iya. Su'ad itu perempuan juga, kalau di Indonesia jadi laki-laki ya. Maisarah itu laki-laki. Jadi disuruhlah mendampingi bisnis Muhammad, bukan untuk mata-matain, bukan untuk belajar. Kok bisa tiap bisnis laris terus, ini gimana caranya? Dilaporkan oleh Maisarah, orang ini luar biasa. Dia sangat berwibawa. Baru ngelihat saja sudah kayak magnet tuh, pada datang semua orang.
Itu baru lihat. Pas dia bertutur kata sejuk tuh. Tidak ada yang tidak, semuanya pasti beli itu. Karena dia tutur katanya begitu jujurnya, terpercaya, ya, tidak ada sedikit pun merugikan ininya, pelanggannya. Tertarik itu Khadijah, ya. Kasih lagi kepercayaan lebih besar lagi, mungkin sekelas distributor lah, dikasih barang free, store laku aja. Bukan store laku aja, store semuanya. Memang semuanya habis terus. Kalau kita punya barang store laku aja, mungkin tersisa banyak. Tambah lagi, kelasnya kelas pabrik, mungkin sekali dikasih barang dagangan tuh sekian untuk supplier ke berapa toko besar, habis terus. Nah, akhirnya dapat informasi masuk kuping Khadijah. Beliau ini janda cantik, terkaya di seantero negeri. Dia pemilik bisnis terbesar, jalur bisnis dari Yaman sampai Syam. Berapa negara itu, Pak? 11 negara lebih ya. Antum kira-kira kalau pebisnis 11 negara, kaya tidak? Konglomerat luar biasa. Sudah dilamar banyak konglomerat, ditolak oleh Khadijah. Banyak sekali. Pangeran-pangeran juga melamar, ditolak. Ya. Selain kaya raya, cantik luar biasa. Akhirnya beliau minta kepada budaknya Nafisah, siapa walinya, siapa ininya, pamannya. Akhirnya minta supaya paman ini melamar. Sebenarnya Khadijah yang mau, tapi secara resmi laki-laki lah yang melamar. Maka Nabi membawa berapa puluh ekor, bahkan 100 ekor onta untuk melamar Khadijah. Saya mau tanya, ketika itu agama Khadijah apa? Menikah mereka, menikah. Nabi Muslim, Khadijah. Saya mau tanya, agama Nabi Isa apa? Islam. Nasrani itu bukan agama, Nasrani itu nama tempat. Iyanya itu ya nisbah. Nasron, ada iya, Nasroni, orang Nasron. Banten, Bantan, orang Banten, Bantani. Jadi Nasrani itu pada awalnya bukan nama agama, lalu sekarang menjelma jadi agama. Yahudi itu Yahuda, dinisbahkan kepada keturunannya jadi Yanisbah Yahudi. Itu bukan nama agama, sekarang jadi agama. Buddha itu nama orang apa agama? Orang, sekarang jadi nama agama. Hindu nama apa? Tempat, sekarang jadi nama agama. Kan Hindia, Hindu sekarang agama. Jadi itu agama-agama itu agama arti semua itu muncul di bumi hasil otak manusia. Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, tapi kita sudah distorsi pelajaran kita agama ya waktu kecil. Agama samawi ada 3, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Keliru. Hanya Islam agama yang turun dari Allah, yang lain agama buatan manusia. Jadi saat itu Khadijah itu muslimah karena pengikut Nabi Isa dan menolak Trinitas. Trinitas itu diproklamasikan dalam rapat konsili 300 tahun setelah diangkatnya Nabi Isa. Bukan wafat, bukan, Nabi Isa tidak wafat. Belum, nanti setelah akhir zaman. Diangkat ke langit 300 tahun setelah diangkat ke langit, terjadi persatuan antara tokoh agama dan politik. Tokoh agamanya siapa? Paus. Dia lupa saya. Kalau tokoh politiknya itu Raja Julius Caesar, menyatukan antara agama dan kerajaan. Itu Paus apa itu? Bukan Paulus sekarang Pak. Gregorius. Paus Gregorius dengan Julius Caesar. Diangkatlah Nabi Isa sebagai anak Tuhan, wajib yang tidak dipenggal. Larilah semua pendeta yang masih bertauhid, lari, menyingkir, termasuk keluarganya Khadijah. Termasuk yang di Mekah itu ketika bersama Khadijah, pamannya siapa? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal juga Ahlul Kitab yang menentang diangkatnya Isa anak Tuhan. Jadi siapa yang menentang disembelih. Nah, mereka berhasil lolos. Jadi ketika Nabi nikah dengan Khadijah, Nabi tidak menikah dengan orang beragama Nasrani, muslimah. Ya, ini kalau kita nggak tahu
akidah nanti kita digituin sama ustadz yang nggak paham. Iya pula kata kita, oh Nabi nikah dengan Nasrani. Enggak lah, muslimah. Karena berkeyakinan tauhid Nabi Isa bukan anak Tuhan dan menolak Trinitas. Allahu Ahad. Itu masih ada di zaman Nabi, masih banyak ya yang bertauhid itu masih banyak. Tapi setelah jauh ke sini ya semakin banyak yang tidak bertauhid lagi. Sekarang malah sulit mencari yang bertauhid ya. Konsep Trinitas itu sudah mendarah daging sekarang di mana-mana. Isa anak Tuhan itu. Oke, terus sampai setelah nikah ya umurnya Nabi 25, Khadijah 40, lahirlah 7 anak Nabi, Qasim, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Abdullah, Ibrahim, ya kan? 6 anak Nabi meninggal saat Nabi masih hidup. Yang meninggal setelah Nabi wafat yaitu Fatimah. Fatimah 6 bulan setelah Nabi wafat baru wafat. Nah, ini kisahnya luar biasa juga ini. Fatimah ini adalah Sayyidu Ahlil Jannah minan Nisa. Fatimah ini adalah pemimpin orang-orang surga dari kalangan perempuan. Kalau di kalangan anak-anak, Hasan Husain, penghulu ahlu surga. Ya. Banyak lagi yang lain Nabi jamin masuk, ada 10 sahabat masuk surga. Ada Bilal disebut, ya Bilal trompa kamu sudah kulihat di surga. Kudengar ada apa? Ada 10 yang dijamin surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Tolha fil jannah, Nabi ya. Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, Abdullah bin Mas'ud fil jannah, kata ada 10 sahabat. Semuanya dijamin surga semua. Nah, kemudian Nabi setelah menikah dengan Khadijah masih melihat kondisi bangsa Arab yang syirik, yang moralnya luar biasa. Akhirnya Nabi pada usia 38 di bulan Ramadan naik ke Gua Hira untuk berzikir, untuk menghindar dari melihat kemaksiatan, kesyirikan, mabuk-mabukan, dekadasi moral, semua itu Nabi naik ke Gua Hira umur 38, tidak terjadi apa-apa. Umur 39 naik lagi Gua Hira di bulan Ramadan, enggak terjadi apa-apa. Umur 40 awalnya enggak ada masalah, enggak ada apa-apa seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi ketika di malam yang ke berapa? Kalau di Indonesia diperingati nuzulul Quran itu 17 Ramadan. Tapi dalam Al-Quran disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Turunnya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Kalau kita melihat hadis Nabi, malam Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir di malam ganjil. Antara 21, 23, 25, 27, 29. Nah, kenapa itu nuzul Quran tanggal 17 Ramadan ya? Nah, itu ada sejarahnya itu. Bukan dari hadis itu, dari sejarah, dari tulisan Tarikh Tasraq. Nah, itu perang Badar 17 Ramadan. Wal taqal jam'an itu ayat tentang perang Badar, tapi perang Badar kan memang 17 Ramadan. Bukan nuzul Quran. Wa anzalna, kami turunkan di perang Badar itu maksudnya adalah malaikat yang menjadi pasukan Badar. Nah, tapi diterjemahkan Al-Quran yang turun oleh mereka secara tafsir di dalam kitab Tarikh Tashri' Islami itu disebutkan 17 Ramadan. Tapi bukan hadis, itu sejarah. Yang di hadis lebih tepat ke malam 25 atau malam 27, tapi tidak langsung disebutkan 25-nya, tapi isyaratnya ke situ. Kalau di hadis seperti itu senada dengan Al-Quran, malam turunnya Quran itu malam Lailatul Qadar. Kita disuruh Nabi nyari Lailatul Qadar kapan? Malam ganjil kan? Malam ganjil lah. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Nah, malam itu setelah bertahun-tahun ke Gua Hira tidak terjadi apa-apa, tiba-tiba malam itu, entah malam 25, entah malam 27, dipeluk oleh seorang yang gagah, badannya besar, tapi nggak bisa lihat mukanya. Kemudian dia berkata, Iqra. Kaget Nabi. Ma ana biqari, saya tak bisa baca. Iqra ma ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turunlah 5 ayat pertama itu. Allamal insana ma lam ya'lam. Setelah dilepas pegutannya, Nabi langsung ngacir keluar gua, Pak. Ketakutan luar biasa. Udah bertahun-tahun enggak pernah apa-apa, tahu-tahu
Di usia 40 tiba-tiba ada yang memeluk dari belakang membacakan itu. Kemudian Nabi pun turun dari Gua Hira, sempat lihat ke langit, Masya Allah, menutupi semua langit Pak. Sesosok tubuh yang sangat besar raksasa, dari ujung timur sampai barat, utara, selatan, ketutupan semua langit dengan tubuhnya itu. Bayangkan antum kalau lihat makhluk sebesar itu gimana? Matanya aja lebih besar daripada lapangan bola, coba gimana? Sayapnya 600 pasang. Sayapnya 600 pasang. Turun dari Gua Hira, tapi Nabi tetap hati-hati, nggak jatuh ya. Cuman gemetar luar biasa sampai ke rumah, minta izin kepada istrinya, Zamiluni, selimuti saya, langsung demam, gemetar. Khadijah istri solehah enggak nanya, ada apa? Enggak ikut-ikutan panik, enggak. Beliau menenangkan, ya Muhammad, engkau orang baik, pastilah sesuatu yang baik menimpamu. Baru ceritakan. Nah, Khadijah tahu, oh ini seperti yang disebut kitab kami ini dulu. Panggillah pamannya. Siapa pamannya Asudiyah? Waraqah bin Naufal. Apa kata Waraqah? Ini yang datang kepadamu adalah ini yang makhluk ini yang datang kepadamu ya Muhammad. Ini pula yang pernah datang kepada Nabi Isa. Ini pula yang pernah datang kepada Nabi Musa. Namanya Namus. Di kitab mereka namanya Namus alias Jibril. Aku bersumpah akan menjaga engkau di dalam kitab kami. Nanti engkau akan siksa, engkau dan pengikut akan diusir dari Mekah ini. Kata Waraqah, aku akan menjadi pembelamu yang pertama. Tahu-tahu tidak lama Waraqah meninggal duluan. Tapi niatnya udah sampai ya. Niatnya mau bela Nabi, karena di dalam kitab ini disebutkan Nabi itu akan disiksa, akan diboikot, akan diusir. Maka Waraqah bertekad ingin membelanya. Tapi beliau wafat setelah berapa lama setelah itu. Nggak sempat bela Nabi. Tapi niatnya udah sampai. Ya. Maka Khadijah bersyahadah lagi, bukan karena beliau tidak muslimah, karena syahadah yang lama itu wa asyhadu anna Isa. Sekarang digantinya wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi wanita yang bersyahadat pertama kali adalah Khadijah. Antum laki-laki jangan sok-sokan. Yang pertama kali masuk Islam itu wanita, Khadijah. Mulailah dakwah sembunyi-sembunyi, 3 tahun lamanya. Berimanlah diantaranya yang pertama Khadijatul Kubra, istri beliau. Yang kedua Abu Bakar As-Siddiq. Saat beriman umur Abu Bakar itu baru 36. Ya, Nabi 40. Berarti selisih umur Nabi dengan Abu Bakar berapa? 4 tahun. Berimanlah anak kecil sepupu Nabi, Ali bin Abi Thalib. Ya, dari kalangan budak mulailah beriman Zaid bin Harithah. Ya, itu perwakilan semua tuh. Tokoh besar Abu Bakar. Anak muda Ali. Ibu-ibu yang pertama kali ya, ibu-ibu yang pertama kali Khadijah. Anak-anak, bukan anak-anak lah, sudah dewasa. Ya, dewasa muda lah, umur belasan, itu Ali bin Abi Thalib. Kita harus umur 18-20 lah Ali waktu itu. Nah, jadi dakwah 3 tahun sembunyi-sembunyi mulailah beriman beberapa orang, ya termasuk pembela-pembela Nabi. Kemudian mulailah setelah 3 tahun perintah untuk berdakwah terang-terangan. Ini ketika awal mula dakwah terang-terangan, Nabi mengumpulkan paman-paman, pakcik-pakcik, kakek, datuk-datuk beliau di Bukit Sofa dan semua suku Quraisy. Orang-orang berpikiran, menyangka Muhammad ini ngumpulin tokoh-tokoh besar. Jangan-jangan Nabi ingin mendeklarasikan sebagai pemimpin yang akan membawa perubahan. Karena mereka negeri terhimpit. Dari timur dihimpit Romawi, dari barat oleh Persia. Dari timur, ya betul, timur dari Romawi terhimpit, mereka terjajah. Walaupun tidak resmi dijajah ya, tapi akhirnya mereka sangat antusias untuk mendengarkan apa yang akan dideklarasikan oleh Muhammad. Mulailah Nabi menanyakan, hei semua masyarakat Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy dan semua penduduk Mekah, apakah kalian kenal saya? Kenal, engkaulah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, ya, bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Ibrahim, bin Adam alaihissalam. Nah, kalau kita teruskan,
apakah kalian selama mengenal saya pernah mendapati saya berbohong? Tidak ya Muhammad, kami mengenal engkau adalah Al-Amin, sejak kecil tidak pernah bohong. Kalau aku katakan dari balik Bukit Sofa ini, dari Jabal Abil Qubais, muncul ratusan pasukan yang sekarang menyerang kalian, kalian percaya? Percaya. Nah, kalian kalau percaya saya, percayalah saya ini utusan Allah. Fashhadu bi anni Rasulullah. Saksikanlah saya utusan Allah. Sembahlah pemilik Ka'bah, bukan Ka'bahnya, bukan patungnya. Sembahlah Allah, tinggalkanlah Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Ngamuk, Pak. Tadinya antusias, paman yang paling sayang pada Nabi itu namanya Abu Lahab, sangat sayang tuh, 40 tahun Nabi itu sayang luar biasa, Pak. Sampai-sampai waktu Nabi lahir itu beliau akikah menyembelih 7 ekor onta, saking sayang pada Nabi Muhammad. Dan semua orang sayang, ibu-ibu sayang pada Nabi, semua orang tua sayang, anak kecil sayang, remaja sayang. Tapi Nabi bersiap sedia keluar dari zona nyaman menyampaikan ketauhidan ini, dakwah ini. Kalau kita dalam kondisi sudah zona nyaman gimana, Pak? Semua fasilitas, orang semua sayang, berani nggak? Hah? Iya, Nabi memilih zona tidak nyaman. Saat itu ngamuk Abu Jahal, ngamuk Abu Lahab. Dikata-katain oleh Abu Lahab, orang ngajar, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana, celakalah engkau, dicaci maki, Pak. Oleh Abu Jahal ditempeleng, berdarah bibir Nabi. Luar biasa, baru mulai langsung dapat serangan fisik dan mental. Nah, tiba-tiba Hamzah muncul. Hamzah ini saudara sepupuan paman Nabi, baru pulang berburu. Gagah, apa yang diburu? Singa. Itu singa itu dikalungkan di lehernya tuh. Orang lihat ada Hamzah, ketakutan semua. Ada yang bisik-bisik, ya, saudara Amu ditampar. Dari jauh mendengar bisik-bisik, Muhammad dipukul, dicaci maki, mendidih darahnya itu Hamzah. Pas di depan dia ngamuk, mendengar Abu Jahal mencaci maki, ya, Abu Lahab menempeleng, dipukulnya pelipis dan pipi orang dua itu. Dengan apa, Pak, dipukul? Dengan busur anak panah. Luar biasa, Pak, luka itu. Busur itu kan besi ujungnya. Terdiam semua. Engkau akan menyakiti orang yang kepadanya aku telah beriman. Padahal Hamzah belum beriman. Terdiam semua orang. Mulailah membubarkan diri masing-masing tanpa suara. Tinggallah Nabi dengan Hamzah. Akhirnya Hamzah pun kaget, pantang bagi seorang laki-laki menjilat air ludah. Dia sudah mengatakan saya telah beriman pada dia, kepada Muhammad. Bingung Hamzah. Ya Muhammad, saudaraku, wahai ponakanku. Sekalian saudara, sekalian ponakan kan? Ajaran apa yang kau bawa ini? Aku telah mengatakan aku beriman, tapi aku tak tahu apa-apa. Akhirnya Nabi menjelaskan, ya, akhirnya sadar Hamzah, berlinang air matanya, lalu bersyahadah. Itulah manusia pertama kali beriman di hari pertama dakwah terang-terangan. Inilah dakwah. Kalau orang tak mau dengar nggak apa-apa, dakwah aja terus, ya. Nanti ada yang tidak dengar, malah itu yang beriman. Ini buktinya. Keimanan Hamzah itu memperkuat dakwah itu, luar biasa, karena orang segan pada Hamzah semua. Nah, tidak lama beriman pula Umar bin Khattab dalam masa dakwah terang-terangan. Abu Bakar sudah sembunyi-sembunyi tadi, udah duluan. Masih dakwah sembunyi-sembunyi, Abu Bakar udah beriman. Yang dakwah terang-terangan yang pertama Hamzah, yang kedua Umar. Kalau dakwah sembunyi-sembunyi yang pertama Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid bin Haritsah. Nah, itu ya masih termasuk as-sabiqun al-awwalun. Ya, nah di awal dakwah terang-terangan yang pertama Hamzah, yang kedua Umar bin Khattab. Ini kisah masuk Islamnya Umar juga dahsyat ini. Setelah beriman lebih dahulu saudaranya, ya, masih panjang ceritanya. Tapi himpitan itu telah dimulai saat itu. Sebenarnya sejak dakwah sembunyi-sembunyi itu udah firasat buruk si Abu Lahab. Tapi setelah dideklarasikan dakwah terang-terangan, Abu Lahab dan istrinya, ya, bersumpah ini gara-gara Muhammad jatuh martabat. Apa enggak jatuh, dipukul di tengah orang ramai oleh Hamzah.
marah, dendam. Seluruh dari tadinya sangat sayang kepada Nabi, sekarang seluruh hatinya dan pikirannya penuh dengan dendam, kesumat, ingin membalas Muhammad ini. Bahkan ingin membunuh, tapi nggak mungkin, masih ada Hamzah, ada Abu Thalib, ada Khadijah, nggak mungkin lah. Nah, akhirnya Abu Lahab menyusun siasat, menggunakan semua hartanya, menginfakkan semua hartanya. Orang kaya raya ini, hartanya banyak, budaknya banyak, pasukannya banyak, semuanya diinfakkan. Bukan fisabilillah, fisabilit taghut, untuk mencegah dakwah Nabi. Ketika dakwah Nabi awal terang-terangan itu tidak disambut orang, beliau lagi, Abu Lahab itu belum ngapa-ngapain, masih mantau aja, nyuruh intelijennya ikutin Muhammad. Ternyata tidak disambut dakwah Nabi. Ya, Nabi berdakwah dari pagi ya sampai petang, nggak ada yang nyambut. Ketika ketemu satu orang, Nabi katakan, qul la ilaha illallah tuflih. Katakanlah tiada Tuhan selain Allah, kau akan beruntung, kau akan selamat dunia akhirat. Apaan ini? Dihina malah. Kemudian ada kumpulan orang, mungkin sedang di warung kopi, Nabi datang. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah oleh kalian, tiada Tuhan selain Allah, kalian akan selamat dunia akhirat. Bubar orang, ngapain ini? Tiap hari dari pagi sampai petang. Nah, setelah itu Abu Lahab, nggak ada yang beriman, cuek aja dia. Tapi tiba-tiba ada yang mulai dengar, tapi belum masih Islam. Mulai nanya dia, unsuk lana rabbak, ya Muhammad, jelaskan kepada kami tentang Tuhanmu. Ada yang bertanya begitu. Mulailah Abu Lahab menuai teror, memberikan teror. Jadi Nabi dari keluar rumah, Abu Lahab sudah suruh anak kecil, Pak. Anak kecil 7 orang sampai 10 orang. Ngapain? Sejak Nabi keluar pintu rumah, ngikutin dari belakang, teriak-teriak, orang gila, sampai sore hari. Itu setiap hari, Pak. Sementara Nabi berdakwah, tak ada yang dengar. Dari jauh orang lihat bayangan, kayaknya itu Muhammad dari jauh. Oh, Muhammad nih. Ayo bubar. Pasti dia akan ngatain apa? Qul la ilaha illallah tuflihu. Dihina oleh orang Nabi. Dari anak kecil di belakang ngikutin orang gila. Ketika Nabi datang, ada sekelompok orang, lalu yang lain sembunyi sambil ngintip dari balik tembok atau dari balik simpang. Muhammad lagi ngomong sama orang tuh. Pasti dia ngomong apa? Dia ngomong qulu la ilaha illallah tuflihu. Jadi kalimat qul la ilaha illallah tuflih, qulu la ilaha illallah tuflihu jadi bahan hinaan, candaan orang-orang Arab. Coba antum berdakwah berbulan-bulan, bertahun begitu, Pak. Enggak ada yang beriman, coba. Dari sisi anak-anak dari kecil ngikutin orang gila. Tapi Nabi akhlak mulia, dikatain begitu enggak marah, Pak. Ini anak kecil. Coba kalau antum dari keluar rumah mulai mau ngantor diikutin orang, anak-anak kecil 7 orang sampai 10 orang, neriakin antum orang gila dari pagi sampai petang. Gimana? Antum marah enggak anak kecil tuh? Ngamuk kali ya? Nabi tidak, ini anak kecil. Itu berbulan-bulan, Pak, bukan sekali, tiap hari. Bayangkan begitu susah dakwah Nabi, bertahun malah itu. Tak ada yang beriman. Dakwah Nabi jadi lelucon, ejek-ejekan mereka, olok-olokan mereka. Qul la ilaha illallah tuflihu kalau jamak. Itu jadi lelucon, Pak, jadi olok-olokan. Tapi Nabi itu super dakwah. Nah, ketika mulai ada yang nanya datang kepada Nabi, unsuk lana rabbaka ya Muhammad, jelaskan kepada kami tentang Tuhanmu. Abu Lahab mulai main fisik. Tadinya kan bermental dihalang-halangi, sekarang fisik. Mulai jalan di mana yang biasa lalu Nabi dipasang duri-duri atau kotoran onta atau yang mana. Setelah itu mulailah ada yang menteror dari misalnya lewat simpang sini, dari simpang ada yang ngelemparin lari. Nah, Muhammad lewat sini di simpang dilempar orang, yang lempar lari. Itu bayaran dari Abu Lahab semua. Itu bazar semua itu. Orang bayaran. Bazar hanya orang bayaran. Nabi digituin, Pak. Tak jarang kena lemparan. Lemparan tuh dari kayu patahan yang tajam itu, Pak. Kadang kena pelipis berdarah. Darah itu nutupin mata Nabi. Pulang-pulang berdarah. Oleh Khadijah dirawatlah itu.
dirawat luka, pagi-pagi luka belum sembuh, langsung dakwah lagi Pak, keluar lagi. Coba, nggak pernah mengeluh Nabi dalam kondisi luka parah, luka ringan, pokoknya tiap hari keluar pagi dakwah, pulang malam, terus begitu. Dan itu seringkali luka baru, ada lagi luka baru, ada lagi luka baru. Mereka belum berani bunuh Nabi karena masih ada Abu Thalib dan Khadijah. Nah, lalu ya pedihnya dakwah Nabi di Mekah itu ya, mulai kepada tahap yang lebih dahsyat. Setelah masuk Islamnya beberapa keluarga, beberapa orang dari kalangan budak terutama ya, masuk Islam lah satu keluarga, Ammar bin Yasir, Bilal pun masuk Islam setelah dimerdekakan. Itu penyiksaan demi penyiksaan. Ada yang dibakar hidup-hidup, pamannya Utsman bin Affan itu dibakar hidup-hidup setelah beriman. Ya Utsman bin Affan beriman, tapi tak ada yang berani menghalanginya karena orang kaya. Ini makanya kita harus kuat ekonomi. Kalau kuat ekonomi itu dakwah gampang. Ketika Khadijah tak ada yang menghalangi, ketika Abu Bakar, ketika Umar malah tak ada yang berani. Ya sekalian lah kalau mau jagoan betul ya. Preman betul, nggak ada yang berani juga tuh. Kaya betul, nah nggak ada yang berani. Makanya umat Islam ini jangan miskin. Ya ketika Utsman masuk Islam nggak masalah, tapi pamannya masuk Islam itu digulung dengan apa? Oleh orang-orang kafir Quraisy, digulung dengan pelepah kurma kering, digulung lalu digantung di pohon, dibakar dari bawah. Digulung, diikat, digulung kayak apa ya? Makanan yang digulung itu. Nanti dibakar dari bawah sampai mati terbakar. Ada lagi yang dibakar hidup-hidup, diikat di tiang salib. Ada lagi yang diseret-seret, diikat-ikat. Seperti Bilal juga itu diseret-seret, dicambuk-cambuk dulu, kemudian diikat, ditarik oleh anak-anak di tengah padang pasir. Bayangkan badan Bilal itu tertusuk kerikil-kerikil tajam dari tanah Mekah itu kan. Panas. Dicambuk. Dihimpit batu lagi. Didudukin lagi tuh batunya oleh tuannya itu untuk supaya kembali kepada berhala. Satu keluarga dibantai Ammar bin Yasir. Yang pertama kali dibantai ibundanya yaitu Sumayyah. Dicambuk-cambuk, akhirnya maaf ditusuk dari kemaluannya sampai tembus. Syahidah pertama kali wanita. Jadi yang beriman pertama kali wanita, yang mati syahid pertama kali wanita. Makanya antum jangan sok-sokan jadi laki-laki ya. Dalam Islam yang pertama kali beriman wanita, yang pertama kali mati syahid wanita. Memang emak-emak itu the power of emak-emak. Barulah syahid yang lain, ayahnya Ammar ya disiksa, dicambuk itu sampai akhirnya diikat tangannya, kakinya, diikat tangan kaki kanan kiri, ditarik oleh 4 ekor kuda ke sana sampai belah badannya Pak. Penyiksaan luar biasa. Kalau dipancung dibelah dua, itu sudah banyak tuh yang digergaji dibelah dua. Kalau ini kan ditarik sampai belah, gimana? Lepas. Kalau dipancung kan langsung keluar darah. Ini kan sakit. Jadi daging tuh kayak berurat itu pas belah itu. Luar biasa. Saat yang sama terjadi pemboikotan 3 tahun. Nggak boleh ada interaksi jual beli gandum, nggak boleh jual beras, minyak, nggak boleh. Kelaparan 3 tahun Nabi dan sahabat, sampai Nabi perih perutnya saking laparnya itu. Beliau menaruh 3 buah batu di perut beliau, depan, kiri, kanan, diikat dengan kain sekeras-kerasnya untuk menahan betapa sakitnya kelaparan. 3 tahun diboikot, nggak ketemu gandum. Gaza baru 2 tahun sekarang Gaza. Coba antum lihat Gaza, anak-anak sudah kering, sudah kurus kering. Nabi 3 tahun. Saat yang sama meninggal pula lah 2 perisai Nabi, Abu Thalib dan Khadijah. Luar biasa pedihnya. Nah, ketika meninggal mulailah rencana pembunuhan dimulai oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Begitu dahsyat pedihnya. Sudah tidak ada yang mendengar. Keluarga terdekat malah jadi penentang, yang menyiksa itu keluarga terdekat, paman-paman beliau. Coba betapa beratnya dakwah Nabi ya. Sekarang nyawa beliau terancam. Tapi masih ada keluarga besar. Beliau ini suku paling mulia Quraisy, tapi yang menentang beliau juga dari Quraisy, paman-paman beliau sendiri. Bani Hashim juga. Ya. Nah,
akhirnya mencari secercah harapan, diutuslah ya beberapa orang sampai 80 orang untuk cari peluang dakwah ke tempat lain. Nah, itu mulailah dipikirkan hijrah. Hijrah yang pertama ke Habsyi, ya, Ethiopia. Beriman itu ketika sampai di sana orang kafir itu sudah datang duluan memprovokasi Raja Najasyi. Tapi dia tidak mau dengar provokator. Akhirnya ditanya, kau datang bawa apa? Ajaran. Coba ceritakan di ajaranmu tentang Nabi Isa. Diceritakanlah Nabi Isa dari lahirnya dalam surat apa? Surat Maryam. Surat Maryam dan surat Thaha itu. Meleleh menangis Najasyi dan masuk Islam. Cuman hijrah yang pertama itu kurang mendukung, jauh sekali, panas terik. Ya, akhirnya walaupun ada peluang, tapi khawatir perjalanan hijrah ke sana itu ya belum sampai, jangan-jangan sudah banyak begal dan lain-lain lah. Ya, binatang buas, binatang berbisa di gurun, akhirnya dibatalkan. Begitupun ke Taif juga tidak diterima. Itu semua kisahnya luar biasa semua ya. Dan Najasyi itu meninggal, itulah sebab kita ada syariat salat gaib. Nabi diinformasikan oleh Allah lewat malaikat, Najasyi meninggal. Nabi salat gaib. Itu awal mula salat gaib itu. Karena beliau sudah Islam. Nah, kemudian hijrah yang menjadi tonggak sejarah keberhasilan dakwah itu adalah hijrah ke Habsyi. Ya, kita baru sampai hijrah sudah hampir setengah 7 ya. Ya. Kita mau ceritakan Nabi yang 63 tahun. Kita akan ceramah selama 63 tahun. Tapi baru 60 menit sudah enggak, ini baru hijrah nih. Nah, kalau hijrah saya rasa udah dah, ini sering kali kisah hijrah ya. Singkatnya, Nabi sebelum hijrah ada dakwah yang sukses. Di antaranya ada utusan dari Bani Aus dan Khazraj ya sebanyak pertama 12 orang langsung berbaiat masuk Islam di Baiatul Aqabah 1. Berjanji sumpah setia akan mengembangkan Islam sampai ke Yathrib. Di suku mereka Aus dan Khazraj. Tahun Nabi usia 52 tahun. Tahun berikutnya haji lagi. Bukan haji untuk menyembah berhala di Ka'bah, tapi untuk bersyahadat 75 orang. Jadi yang 12 pertama ini sukses. Akhirnya Baiatul Aqabah kedua 75 orang masuk Islam, di antaranya ada 2 orang wanita dari Bani Aus dan Khazraj. Saat itu Nabi ketika mereka pulang ke Madinah mengutus seorang duta beliau sebagai dai yang pertama kali namanya Mus'ab bin Umair. Pulanglah mereka dengan Mus'ab menjadi imam di sana. Akhirnya Islam berkembang pesat. Setahun kemudian barulah hijrah. Makanya disambut di Madinah dengan kaum muslimin yang namanya Ansar, hanya dari 2 suku, suku Aus dan Khazraj. Tapi suku Aus dan Khazraj ini suku besar. Walaupun bukan yang terbesar, tapi mereka pribumi. Kalau Bani Nadir, Quraizah, Qainuqa, Yahudi itu besar juga, tapi pendatang. Mereka bukan pribumi itu. Ya, Yahudi di Madinah itu pendatang. Tahu kenapa mereka datang? Mereka itu datangnya dari Mesir, dari Palestina, dari Syam. Tahu kenapa mereka datang ke Madinah? Karena di kitab mereka Nabi akhir zaman itu nanti akan hijrah ke negeri suburnya kurma. Negeri suburnya kurma itu di Madinah. Maka mereka eksodus tuh untuk menyambut Nabi akhir zaman sesuai dengan informasi di kitab mereka dengan penuh sukacita. Itu antusias tuh rabi-rabi Yahudi ke Madinah semua. Itu ratusan tahun sebelum Nabi ke Madinah. Mereka sudah dapat isyarat itu di kitab mereka. Harusnya mereka lah yang pertama kali beriman ketika Nabi hijrah, tapi justru orang-orang musyrik dari Bani Aus dan Khazraj yang masuk Islam menjadi penolong Ansor, sementara mereka yang di kitabnya dijelaskan Nabi akhir zaman itu datang ke sana sebagai orang yang pertama kali menolak Nabi, terbalik dari niat mereka eksodus ke Madinah itu. Jadi pribuminya itu Aus dan Khazraj. Yahudi itu pendatang, walaupun sudah ratusan tahun sebelumnya dari nenek moyang mereka, tapi mereka pendatang. Ya, singkat cerita dakwah 10 tahun selesai, kembali lagi ke Mekah, Nabi futuh Mekah. Sebelumnya itu banyak perang, diperangi ya, bukan perang, diperangi, diserbu. Akhirnya futuh Mekah,
Nabi yang menyerang dengan 10.000 pasukan, tapi tak ada setetes pun darah yang tertumpah. Futuh Mekah. Coba cari di dunia ini mana penaklukan yang tidak ada darah tertumpah. Masuk Belanda gimana? Habis nenek moyang kita dibantai. Jepang masuk gimana? Napoleon Bonaparte masuk gimana? Semua pemimpin dunia masuk ke negeri lain pasti bertumpahan darah. Tapi Nabi masuk ke Mekah aman damai, tak ada setetes darah pun tertumpah. Ya. Bahkan setelah itu singkat cerita berbondong-bondonglah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang masuk Islam berbondong-bondong. Sukses. Nabi tidak mengatakan pas masuk ke Mekah itu, mana dulu yang dia 10 tahun lalu menyiksa keluarga Ammar bin Yasir, sini akan saya kisos. Mana dulu yang menyiksa Bilal, mana yang membakar paman Utsman, mana yang membakar hidup-hidup, mana yang menggergaji sahabat saya, mana yang menyiksa dengan menarik sampai terbelah badannya sahabat saya. Siapa orangnya? Enggak. Bahkan Nabi masuk Mekah, orang sudah teriak-teriak, hadza yaumu Muhammadin, hadza yaumu Muhammadin, hadza yaumul malhamah. Nabi angkat tongkat, la hadza yaumul marhamah. Ini hari yang luar biasa, ini hari yang paling dahsyat. Tidak, kata Nabi, ini hari kasih sayang. Kata sahabat-sahabat, hadza yaumul malhamah. Kata Nabi, hadza yaumul marhamah. Nabi masuk Mekah menundukkan kepala. Coba kalau orang merdeka atau menang, masuknya dengan cara apa, Pak? Membusungkan dada. Nabi tidak menundukkan kepala. Ini baru menang bola aja udah, wah siapa kita? Baru menang bola 5-0. Ini Nabi tidak. Bahkan Nabi melarang sahabat, tak boleh ada pedang yang keluar dari sarungnya, tak boleh ada tombak yang disiapkan, tak boleh anak panah yang sudah dibusurnya, nggak boleh, dilarang, ya. Sampai akhirnya orang sadar, masuk Islamlah bersuku-suku bangsa, sampai sejazirah Arab itu masuk Islam semua, baru Nabi wafat. Nah itulah kisah Nabi secara singkat. Ini pun sudah amat singkat, sampai 1 jam lebih, ya. Apalagi kalau kita ceramahkan 63 tahun, ya kita sudah mati, ceramahnya belum selesai. Demikian ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau ada yang menanya silakan. Ya silakan, 5 menit cuman ya. Jadi Isra bagi Allah itu kan habis dakwah sama Rasulullah. Kemudian segitu pentingnya dakwah dai Ustaz. Sampai Rasul itu berdarah-darah, sampai banyak yang mati bertumpah darah, ada kata dan diri. Pertanyaan saya, besar mana pahalanya Ustaz orang haji bertahun setiap tahun sama dakwah, 5 tahun itu besar mana pahalanya? Saya tidak tahu ya besar mana pahalanya. Cuman Nabi haji cuma sekali. Nggak ada halangan Nabi mau haji tiap tahun. Nabi umroh cuma 2 kali. 1 kali badal. Kenapa? Waktu Hudaybiyah mau umroh dihadang. Hanya di Hudaybiyah dihadang, tak jadi masuk untuk umroh. Akhirnya ketika tahun ke-10 Nabi umroh badal. Badal yang Hudaybiyah itu dibadalin. Yang kedua haji umroh bersamaan haji, itu di haji wada. Nabi haji sekali, umroh 2 kali. Antum bukan Nabi, haji tiap tahun. Sementara yang ngantri banyak. Ini gimana? Ada tulisan dulu Profesor Dr. Mustafa Yaakob, haji pengabdi setan. Nah itu diantaranya. Mau naik haji tiap tahun, untuk apa? Kebanggaan. Nah itu versi beliau. Kita boleh setuju boleh enggak, tapi yang jelas kalau ada orang susah, haji itu bisa 100 juta kalau yang jalur cepat itu. Sementara ada orang yang tiap hari butuh, kelaparan, susah sewa kontrak, tidak mampu beli beras, tetangga kita. Nah itulah yang dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Yaakob sebagai haji pengabdi setan. Umroh tiap bulan umroh. Kalau antum petugas nggak masalah untuk memudahkan orang lain ibadah. Tapi ini petugas juga enggak. Tiap sebentar umroh, rumah dijarah pergi umroh. Ada kemarin yang dijarah rumahnya dia umroh. Masih bagusan Pak. Anggota DPR-nya jalan-jalan ke Australia. Waktu lagi rusuh-rusuhnya itu. Ada agendanya hari pertama wisata ke sini, hari pakai uang negara. Kita lagi demo, anak-anak muda, ojol lagi demo, dia jalan-jalan ke Australia, 45 orang. Luar biasa. Pakai uang negara lagi. Pantaslah di demo. Ada yang agak lebih baik lah, rumahnya dijarah, dia umroh, nggak apa-apa itulah. Ya, yang ngejarah itu salah juga. Kenapa pribadi? Nah, itu pasti ada yang merusak gitu ya.
Yang demo begitu tuh nggak benar itu. Demo itu tidak merusak. Kalau merusak itu sudah kriminal. Jangan disetujui antum lihat orang menjarahin senang, nggak boleh. Masa terbuka aibnya, terbuka ininya, nggak boleh Pak. Lalu dikatain dia ini dulu adalah ini, itu nggak boleh. Seorang muslim wajib menutupi aib muslim yang lain, nggak boleh menyebarkannya. Itu saya nanya di hati saya, ini orang yang menyebarkan ini, bagaimana cara dia minta maaf? Susah, di akhirat susah dia. Tapi anehnya yang begini dianggap benar dan banyak orang senang. Antum senang nggak itu Ahmad Sore dijarah rumahnya? Kalau antum senang itu direvisi itu otaknya itu, imannya diperbaiki itu. Masa senang? Uya-kuya dijarah, ada senang nggak? Nah, itu direvisi otaknya tuh. Iya nggak begitu, kita malah mengkhawatirkan. Kenapa ada yang moralnya begitu? Yang benar bukan itu. Buktikan korupsinya, balikin uangnya negaranya, bukan kepada antum, kepada negara dibalikin. Nanti untuk rakyat, bukan diambil langsung oleh atas nama rakyat. Dipanggil untuk rakyat. Nah, untuk apa? Untuk menurunkan pajak atau membebaskan dari pajak. Nah itu kenapa harta koruptor ternyata banyak banget nih uang negara, sekian ribu triliun. Sudah kami sita semua karena ribuan triliun masuk ke negara, semua pajak dibebaskan. Nah itu harusnya begitu ya. Kita tidak boleh ridho dengan penjarahan, tidak boleh ya, walaupun kita belum tahu kan, belum ada bukti dia korupsi, belum ada, walaupun dugaan sudah ada, tapi dugaan bukan fakta, masih praduga. Nah inilah Islam kita itu mesti memang harus seimbang kita menilai ya. Tapi yang paling penting dari Nabi, kita mencontoh beliau sebagai teladan sepanjang masa. Ingat ya, Rasul itu susah dakwanya Pak, susah. Nabi ini menjelang akhir hayat, beliau tidak pernah mengkhawatirkan sahabatnya akan kembali bersyirik, nggak pernah. Pasti sampai akhir hayat seluruh sahabatnya itu akan bertauhid. Yang Nabi khawatirkan umatnya akan berpecah belah. Itu yang paling Nabi khawatirkan. Sebelum wafat Nabi paling khawatir umatnya akan berpecah belah, walaupun masih bertauhid. Nabi tidak khawatir para sahabat akan kembali syirik, tidak pernah khawatir. Tapi yang khawatir sekali kalau umatnya berpecah. Tapi kalau kita lihat sekarang gimana umat Nabi, orang maulid aja dikatain bid'ah, gimana itu? Maulid itu bukan maulidnya Pak, kontennya itu apa? Itu yang bisa haram, bisa berpahala. Apa kontennya maulid itu? Kalau kontennya mengkultuskan benda-benda keramat, ya itu bisa terlarang. Tapi kalau orang datang rame, nah kesempatan itu gunakan untuk dakwahkan sirah Nabi, betapa pedihnya beliau Nabi. Orang datang sudah rame. Nabi saja dakwah bertahun-tahun ngumpulin 5 orangnya susah, dilemparin batu berdarah-darah, dikatain gila. Susah Nabi ngumpulin untuk dakwah, bertahun-tahun dilempar-lempar, dikatain, ditukang syair gila, berdarah-darah pulangnya, hanya untuk ngomong sama 3 orang atau 2 orang. Itu bertahun-tahun Pak. Tiba-tiba sekarang ada maulid, tiba-tiba orang sudah banyak, kita katain bid'ah. Itu gimana coba? Jadikan kesempatan untuk kembalikan maulid yang sesungguhnya, bagaimana Nabi susahnya dakwah. Makanya kalau ada maulid lagi, tak usah terlalu banyak ketawa. Jadi kontennya itu. Kalau antum membid'ahkan maulid, semuanya bid'ah Pak. 17-an bid'ah, hari Kartini bid'ah, hari Ibu bid'ah, hari pahlawan bid'ah. Ya lebih bid'ah lagi Pak yang itu. Jangan bikin perpecahan umat. Habis sholat yang salaman bid'ah lah. Yang main HP bid'ah enggak? Kalau kita bid'ahkan yang ngusap wajah setelah doa, mestinya yang sudah sholat langsung pulang itu bid'ahnya lebih dahsyat. Tapi enggak ada yang bid'ahkan itu. Ustadz, doa itu, salam itu bagian dari ibadah. Kalau orang langsung pulang main HP itu bukan dari ibadah. Saya mau tanya, ajaran Islam mana yang tidak ibadah? Kalau kita yakin sebuah amal ini ibadah, amal itu bukan ibadah, itulah parsial, itulah liberal, memisahkan antara ibadah bukan ibadah. Dalam Islam semuanya ibadah, nggak ada yang tidak.
Antum nikah itu ibadah. Kenapa? Lawannya zina itu maksiat, dosa. Antum ibu-ibu bikin kopi suami ibadah, walaupun cuma bikin kopi. Bapak suapin istri kalau makan sarapan bubur ntar suap-suapan istri ibadah, walaupun nggak ada hadisnya. Nah, jadi orang-orang yang suka membid'ahkan itu karena dia memisahkan ini ibadah, ini bukan ibadah. Kalau memisahkan itu namanya fasluddin anil hayah, memisahkan agama dengan kehidupan. Itulah liberal. Tapi dikatain liberal nggak mau dia. Coba doa keras-keras setelah sholat, bid'ah apa enggak? Kata mereka bid'ah. Kenapa? Karena itu ibadah. Tapi kalau orang nelpon sudah sholat, main WA, enggak bid'ah lah. Kalau baca doa keras itu bid'ah, maka main handphone lebih bid'ah lagi. Tapi yang main handphone enggak dibid'ahin. Kenapa? Karena bukan ibadah. Ya, emang antum kalau di handphone nyebarin dakwah apa enggak ibadah? Kalau antum lihat maksiat porno apa pelanggaran ibadah? Kan semuanya ibadah, Pak. Nah, mereka yang suka beda mereka yang misal-misalkan ini ibadah, ini tidak ibadah, itu sebenarnya sekuler itu, tapi nggak sadar. Itu sekuler, Pak. Kenapa maulid jadi bid'ah sedangkan 17-an tidak bid'ah? Karena 17 bukan ibadah, maulid itu ibadah. Karena itu mengada-ada di ibadah, dalam ibadah jadi bid'ah. Harusnya antum bid'ahkan itu hari Kartini itu, lebih dahsyat lagi. 17-an itu bid'ah lebih dahsyat. Kenapa? Semuanya ibadah. Mana ada yang tidak ibadah? Jadi pelanggaran ibadah semua. Tapi kenapa tidak begitu? Karena itulah sebabnya. Karena agama ini disusupin kepentingan politik kekuasaan. Terutama politik kekuasaan kerajaan Saudi. Nah, makanya kalau alumni sana yang suka begitu dari ajaran politik kekuasaan. Karena Raja Saudi tidak mau banyak orang ngumpul. Kalau orang ngumpul bicaranya apa? Protes kepada raja kan? Makanya nggak ada acara-acara ramai di Saudi itu yang bentuknya pengajian, nggak ada. Sekarang penangkapan ustadz, enggak, ya musik dan penangkapan ulama. Siapa? Kalau dia bicara Gaza ditangkap. Kalau ulamanya khutbah lalu dia doakan Allahumma ansur ikhwatanal muslimina Palestina, ditangkap tuh ulamanya. Ditangkap. Sekarang besar-besaran penangkapan ulamanya. Nah, dari situlah melahirkan banyak ustadz-ustadz yang suka membid'ahkan. Bahkan mereka menulis buku 60 golongan firqah sesat di Indonesia. Itu berapa puluh? Masuk di sana Ikhwanul Muslimin, PKS, Jemaah Tabligh, kelompok sesat semua. Alasannya kata Nabi ada 73 golongan umatku semuanya sesat kecuali satu. Nah, yang satu kita, yang lain bukan. Yang lain itu sesat semua. Bagaimana ini pemecah belah umat ini? Ya, jadi beragama harus berakal dari dalil yang kuat. Tapi mereka yang begitu mereka merasa berdalil, Pak. Alasannya membela akidah. Akidah itu sendiri bukan kalimat Nabi, Pak. Bukan dari mulut Nabi. Akidah, lafaz akidah itu tidak ada di Al-Quran. Akidah itu tidak ada di hadis. Akidah itu kalimat hasil ijtihad. 200 tahun setelah Nabi wafat baru muncul lafaz akidah itu. Tapi kalau uqud, akadun itu ada di Al-Quran. Tapi kalau ain, qaf, ya, dal, ta, marbut atau aqidah itu hasil ijtihad, Pak. Sekalipun yang ngaku kami hanya ikut Al-Quran dan Sunnah, kami berakidah Ahlus-Sunnah, Salafi, Maturidi, Marji'i, itu semua itu hasil ijtihad itu, bukan hadis, bukan Quran itu. Jangan sampai membuat kita pecah belah. Kalau hasil ijtihad itu hasil tafsir, filsafat, pemikiran, bukan dalil Quran Sunnah. Jadi kalau ada ya marbut, ya nisbah itu ya di ujung misalnya Bantani, Asy'ari, Maturidi, Padani, Palimbani, Sunni, itu semua pemikiran. Kalau disebut akidah berarti pemikiran akidah, bukan akidah. Tolong antum bedakan antara perbedaan akidah dengan perbedaan pemikiran akidah. Perbedaan akidah konsekuensinya mukmin kafir. Tapi perbedaan pemikiran akidah tidak ada konsekuensi mukmin kafir. Itu hanya beda tafsir. Yang beda tafsir tidak akan menjadikan kita sesat. Beda tafsir. Kata Imam Syafi'i,
salah satu quru itu 3 kali suci. Kata Imam Hanafi, salah satu quru 3 kali haid. Beda. Tapi itu tidak masalah, beda tafsir. Nah, kira-kira begitu loh Pak. Nah, ini anehnya ustadznya menggiring jemaahnya untuk menyesatkan yang lain. Misalnya, Ainallah, Allah di mana? Di atas kata beliau. Yang lebih rinci di atas arasy. Ada yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah yang menciptakan tempat, ruang dan waktu, tidak menempati tempat, ruang dan waktu. Semua itu tafsir, Pak. Bukan akidah, itu pemikiran akidah betul, tapi bukan akidah. Dan parahnya setelah mereka punya pemikiran, mereka simpulkan yang itu yang paling benar, yang lain salah semua. Saya mau tanya, sumber mereka menafsirkan itu dianggap akidah itu dari ayat apa? Ada 2 ayat, ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabih. Ayat apa, Pak? Wajah Allah, tangan Allah, Allah di mana, kursiullah, aras Allah. Ayat apa? Mutasyabih. Antum tahu tidak apa itu ayat mutasyabih? Iya, apa ayat mutasyabih itu? Ya, enggak. Tujuannya ayat itu apa? Kalau ayat muhkam untuk menunjukkan kepintaran kita mencurahkan pemikiran kita semaksimalnya. Jadi pemikiran kita bisa mencerna. Ayat mutasyabih itu tujuannya menunjukkan bahwa otakmu lemah itu. Hei manusia, kamu itu otaknya lemah. Bagaimanapun kita menggunakan otak kita untuk ayat mutasyabih, pastilah jauh dari hakikatnya. Apapun hasil pemikiran otak kita, mentakwilkah, mentafsirkah terhadap ayat mutasyabih itu untuk mengatakan, hai manusia, kamu ini bodoh, Allah yang maha pintar. Lalu orang gunakan otaknya melaksanakan mencurahkan pemikirannya untuk ayat mutasyabih, lalu dapat kesimpulan, lalu dia merasa paling benar. Jauh dari tujuannya. Mestinya ayat mutasyabih itu bahasa kita apa? Nyerah kau manusia, kau lemah, Allah maha perkasa, maha pintar. Justru yang menyimpulkan ayat mutasyabih merasa paling pintar, yang lain salah. Lah ini kan terbalik dari tujuannya. Ya Pak, enggak? Ya benar enggak coba? Ayat mutasyabih itu bahasanya gini bahasanya. Bagaimanapun kamu mencurahkan kemampuan ke seluruh manusia yang paling pintar, yang paling profesor sampai botak otaknya itu, ketika menafsirkan ayat itu pastilah lemah, jauh dari hakikatnya. Lalu hasil kesimpulan terhadap ayat mutasyabih yang pastilah lemah itu mengklaim paling benar, yang lain salah. Apakah ini tidak kesombongan? Harusnya ketika bicara ayat mutasyabih kita mengatakan, ya Allah, kami lemah, Engkau yang maha tahu, Engkau maha suci, kami tak bisa tahu apa-apa kecuali dari Engkau ya Allah. Itu maksudnya ayat mutasyabih itu, biar kita nyerah kepada Allah. Tapi anehnya menyimpulkan ayat mutasyabih lalu mengkafirkan orang. Ayat yadullah, wajah Allah, Allah di mana, kursi Allah, aras Allah. Akibatnya umat terpecah. Tidak mau berukhuwah Islamiyah, salaman pun tak boleh. Kenapa? Bid'ah. Astagfirullah. Satu sab tidak senyum. Kalau disalamin, mengganggu orang. Bayangkan, mestinya dengan ayat mutasyabih itu kita menyerah, kita merendahkan diri, kita ini lemah, Engkau yang maha kuat, Engkau yang pintar, ya Allah, kami bodoh. Tapi kenapa setelah menyimpulkan ayat mutasyabih menjadi sok pintar? Harusnya kita menyerah. Akhirnya mestinya kita bersaudara, tidak saling mengkafirkan, tidak membid'ahkan, karena kesimpulan ayat mutasyabih. Jangan ayat mutasyabih, ayat muhkamat aja yang kita bisa tafsirkan. Kita pun nggak boleh sombong dengan hasil tafsir kita, walaupun kita yakin tafsir saya benar, tapi pasti ada peluang salah. Coba kalau semua ustadz menjelaskan ini kepada jemaah, nggak akan kita berpecah belah begini. Ini kadang ustadznya menggiring jemaahnya, kita yang benar, yang lain salah. Antum tahu nggak, ini ilmu kalam namanya ya, mutakalimin ahlinya. Ini di studi Islam di mana pelajari Pak? Disinggung di S1 cuman kulit-kulitnya, didalami di S2, S3 baru full. Jadi ini materi S3, doktor studi Islam diajarkan di jemaah, yang doktor juga tapi doktor mesin.
insinyur, bukan Islamic Studies. Akhirnya yang terjadi apa? Fanatik tanpa ilmu. Ini di studi Islam diajarin secara rinci tentang ilmu kalam ini, tentang ruh dan jasad. Nanti yang di azab kubur atau di iman kubur itu apakah jasadnya ataukah ruhnya, ataupun sekaligus ruh dan jasad, itu dibahasnya di S3 Pak, Islamic Studies. Tiba-tiba dibawa ke jemaah sekarang. Jemaah nggak tahu apa-apa, dikatakan kita lah yang paling benar yang saya sampaikan ini, yang lain itu salah semua, sesat semua itu, golongan itu, firqah itu, firqah sesat, jemaah tablik, jemaah tabaliyah, kata dia, sambil menghina begitu. Gimana Pak? Akidah itu yang sangat mudah dipahami. Kalau yang mutasyabihat nggak bisa mudah dipahami, ini menjelimet. Menjelimet ini tidak masuk akidah. Yang mudah dipahami itu misalnya kul huwallahu ahad, Allah ahad satu. Oh ini akidah. Siapa yang mengatakan Allah dua, berarti konsekuensinya kafir. Nah sekarang NU, Muhammadiyah, semua pergerakan ormas meyakini nggak Allah itu ahad? Yakin. Berarti mereka satu akidah. Walaupun beda dalam menafsirkan wajah Allah. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Siapa yang menyatakan Allah beranak atau diperanakkan, maka dia kafir. Nah sekarang saya mau tanya, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, diyakini oleh NU, oleh Muhammadiyah, Wasliyah, Persis, Perti, Salafi, Maturidi, Sunni. Berarti mereka satu akidah, sama. Apa yang membuat pecah belah? Walaupun mereka yang satu kunut subuh, yang lain tidak, nggak ada masalah di situ. Yang jelas rukun iman itu, iman kepada Allah sebagai Tuhan satunya. Kalau ada yang meyakini selain Allah Tuhan, berarti beda akidah. Tidak percaya pada malaikat, beda akidah. Yakin ada Nabi selain Nabi Muhammad, beda akidah. Jelas itu di Quran. Ya, jadi memahami akidah itu sangat gampang. Sekarang dipersulit karena masuknya sempalan itu ayat mutasyabihat diyakini seperti meyakini kul huwallahu ahad itu. Ya. Ini Pak. Ya kita harus sadar begitu, kita jangan mau Ustadz membodohin kita. Temanya apa? Temanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pengajiannya itu temanya. Di S3 dipelajari Pak. Mau di UIN, PT IKI maupun di Timur Tengah itu. Artinya tidak ada alasan kita berpecah dalam ukhuwah Islamiyah hanya karena beda penyampaian Allah di mana, tangan Allah, wajah Allah, nggak boleh. Gara-gara beda tafsir kita pecah belah, nggak boleh. Ya, itu bukan beda akidah, itu beda pemikiran akidah. Betul akidah tapi pemikiran. Nah pemikirannya ini dianggap akidah, berarti dia memuja pemikirannya. Apa enggak togut itu? Memuja pemikiran. Padahal ayat mutasyabihat ini mengatakan pemikiranmu lemah. Tujuan ayat mutasyabihat itu, saya ulangi lagi, tujuan adanya ayat-ayat mutasyabihat untuk mengalahkan, melemahkan semua pemikiran manusia. Karena itu nggak bisa ditafsir. Lalu hasilnya mengklaim orang sesat, itu gimana coba? Nggak masuk akal. Kalau kita beriman kepada Allah dan ayat-ayatnya, setelah kita bahas ayat mutasyabihat, ya Allah memang kami bodoh-bodoh. Masa hasil kesimpulan bodoh menyesatkan orang lain? Harus ngalah kita kepada Allah, mengalah kepada Allah. Jangan mau pecah belah lagi, sudahlah, biarlah kita belajar terus, lalu ibadah kita perbaiki. Ada beda dengan teman kita? Ya ini masih masalah entah mubah entah sunnah, nggak ada masalah. Yang kalau masalah rukun baru, kapan kamu sholat, kamu 20 rakaat sholat subuh? Hasil ijtihad saya karena setelah subuh tidak sempat lagi olahraga, sekalian ganti olahraga saya sholat subuh 20 rakaat. Itu baru kita caci maki dia, kau sesat. Betul itu. Sholat subuh supaya sehat, masa 2 rakaat? Masih segar baru bangun. Iya kan, 20 aja sekalian. Enggak bisa, itu sesat itu. Atau sholat isya, capek-capek pulang kerja kenapa 4, 2 aja dah, nggak bisa. Nah itu yang kita anggap sesat. Kalau sama 2 rakaat bedanya tidak kunut doang. Yang satu usoli, yang kedengaran, yang satu tidak. Yang tidak pun usoli juga Pak di hatinya. Iya kan? Yang tidak itu pasti niat sholat kan di hatinya. Itu usoli, bahasa lisannya itu usoli itu. Di hatinya tidak ngomong usoli,
Tapi dari rumah dia, saya akan sholat. Itu kan di hatinya. Itu usoli juga, Pak. Usolinya di kolbi. Ini usolinya di lisan. Asal satu catatannya, tidak menjadikan itu bagian dari sholat. Ya enggak? Seperti orang doa setelah sholat. Boleh enggak? Kalau dia meyakini doa keras setelah sholat itu bagian dari sholat, itu baru bid'ah. Kalau doa kerasnya itulah di luar sholat, sholat sudah selesai, setelah salam sudah selesai, lalu dia doa kencang, dia doa pelan, keyakinannya terpisah, ini bukan sholat, tidak ada masalah di situ. Tapi kalau dia bilang doa keras inilah rukun ke-14 dari sholat, baru. Ya? Iya, tidak boleh doa keras. Son horek aja diharamkan, mereka ribut. Jadi yang jelas haram aja dibela-bela. Jadi ini ya, mesti utamakan mahalnya ukhuwah Islam sekarang. Umat Islam ini belum diadu domba sudah pecah. Padahal mereka beribadah. Yang sholat kunut subuh dia pecah, yang tidak kunut dia pecah, yang tidak sholat aman-aman saja. Hal itu yang musibah, itu yang tidak sholat itu. Kita lagi begini mereka masih ngorok. Ini yang sesat itu yang itu. Bukan yang tidak kunut, bukan yang kunut. Nah, apa kita nggak senang coba kalau kita berjamaah saling toleran, senyum, salaman. Apa kabarnya? Iya, ini gimana? Tanya. Oh, kayaknya murah banget ini. Iya, ini bisnis saya lagi rusak. Oh, udah saya modalin dah, saya bantu. Nah, itu. Tapi ada bunganya sekian. Itu kualat juga itu. Orang lagi susah dipinjamin pakai bunga. Pinjamin aja tanpa bunga. Ya. Boleh ngomong itu di masjid? Boleh. Siapa yang ngelarang? Nah, itu pula lagi tuh kalau ngomong bisnis masjid nggak boleh. Akhirnya orang kafir yang kaya. Ya, boleh lah. Tapi jangan lagi sholat ngomong, batal dia. Justru itu Pak, kita harus tahu kondisi teman kita. Kenapa dia muram, bisnisnya hancur. Nah, kita harus tahu setelah sholat kita apa tindakan orang setelah sholat memberi manfaat besar kepada saudaranya. Apa itu? Bantu. Yang terpuruk bantu, yang sakit bantu pengobatannya, yang kebakaran karena dijarah bantu beliin material untuk bangun kembali. Itu mestinya. Dari mana kita tahu itu? Dari masjid. Ada yang sakit, nggak boleh ngomongin lain, hanya ngomong ibadah aja. Ngomongin teman sakit akan kita kunjungi dan akan kita obati, itu ibadah Pak. Jadi semuanya ibadah dan hukum tidak dibedakan. Yang haram di luar masjid haram juga di dalam masjid. Yang halal di dalam masjid halal juga di luar masjid. Sekarang dagang halal nggak? Di pasar? Di masjid? Cuman jangan ganggu orang sholat, jangan ganggu orang, itu yang nggak boleh. Nah, jadi ini ya, tolong kita kembalikan ke ajaran Islam yang murni, yang dari Nabi SAW, yang Nabi tidak memisahkan mana ibadah, mana tidak ibadah. Semuanya adalah ibadah. Karena semuanya terikat dengan hukum syara, wajib, makruh, haram, makruh, mubah, sunnah, wajib. Semua apapun yang kita lakukan pasti terikat dengan salah satu hukum syara tersebut. Karena dia terikat dengan hukum syara, maka segala sesuatu itu adalah ibadah. Nah, hanya nanti ada ibadah mahdhoh, dan ibadah mahdhoh, ghairu mahdhoh itu pun ijtihad. Ya, harus kita ketahui itu. Kalimat akidah tadi ijtihad. Di Al-Qur'an enggak ada, di hadis enggak ada. Yang ada di Al-Qur'an hadis itu ad-din, dinun qayyim, al-iman, al-ihsan, al-muttaqin, al-mu'minin, itu ada di Quran Sunnah. Tapi akidah ain qaf ya dal ta yang membuat kita ini berpecah itu hasil ijtihad kalimat itu. Apalagi Asy'ari, Maturidi, Sunni, Syi'i, Murji'i, itu ijtihad semua itu. Enggak ada di hadis, enggak ada di Quran, ya. Salafi apa? Salafi ada, tapi bukan salafinya, salafa. Kode salaf ada itu. Tapi 3 kalimat di Al-Qur'an salafi itu, Pak. Kalimat salaf itu 3, 2-nya positif, 1-nya negatif, yaitu kaum terdahulu yang diazab termasuk Fir'aun. Itu orang salaf juga itu. Fir'aun itu orang salaf, Pak. Orang terdahulu yang diazab. Kalau mau ambil kalimat orang terdahulu semuanya bermakna positif, bukan salaf tapi sabak, sabiqi. Kalau sabiqi orang terdahulu yang dapat nikmat, yang masuk surga. Misalnya wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun, yang paling dulu masuk surga. Wasabiquna minal muhajirin wal ansor. Jadi kalau mau ambil istilah yang hasil ijtihad tapi semuanya konotasi positif, mestinya bukan akidah salaf tapi akidah sabiq.
Orangnya sabiqi, nah itu positif semua tuh. Tapi kalau salafi di Al-Quran terulang 3 kali, 2-nya positif, 1-nya negatif, yaitu kaum yang diazab. Hati ya, jadi jangan mengklaim kita paling benar, yang lain salah. Kita boleh meyakini apa yang kita amalkan itu yang benar, tapi untuk menyalahkan yang lain, sejauh mana wawasan kita terhadap ilmu. Kita berani sekali ada yang bilang itu nggak ada hadisnya. Ada yang bilang gitu, Pak. Itu nggak ada hadisnya. Sejak kapan dia teliti nggak ada hadisnya? Hadis itu bisa jutaan, Pak. Imam Bukhari itu hafal 600.000 hadis. Nggak pernah bilang itu nggak ada hadisnya. Bagaimana coba? Teliti dulu, benar nggak ada hadisnya. Untuk menentukan satu hadis saja, itu Imam Bukhari, itu perjalanan 3 bulan nyarinya, Pak. Ada apa tidak hadisnya itu? Untuk satu hadis bisa 3 bulan. Nanyain perawinya. Nyari perawinya, mungkin di Syam, ke Syam dia, mungkin perawinya jalan, betul perjalanan sampai habis biaya perjalanan itu untuk mencari keaslian, benarkah ini dari Nabi, dari perawi berikutnya, gurunya. Nah ini belum pernah perjalanan satu hadis pun belum pernah dia cari, bilang tidak ada hadisnya. Dia tahu dari mana? Saya nanya Google, ya lah. Baiklah demikian Bapak Ibu, mohon maaf sebesarnya. Saya misinya satu, kita kuatkan ukhuwah Islam, mari tolong menolong, mari kita hilangkan pecah belah, ya. Kita sangat rindu iman Islam bersatu, lalu membela saudaranya dengan pembelaan yang nyata, membela Gaza yang nyata, bukan mau bela dihalang-halangi karena beda manhaj, beda akidah, karena Gaza dibantu oleh Syiah. Lah, ada masalah. Jerman aja kalau bantu Gaza kita bersyukur, apalagi Iran. Ya. Oke ya, itu aja ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kafar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.